Cek, cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, 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 hmm. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik ya. Cek. Ya. Untuk mata kuliah gambar teknik itu kita sudah sampai di pertemuan ke 9 ya ini ya berarti ya. Nah, untuk pertemuan ke 9 ini berarti kita harus bisa membuat denah. Kita akan coba membuat latihan denah rumah tinggal 2 lantai nanti. Jadi kita bikin denah lantai 1 untuk hari ini, pertemuan ini. Kemudian pertemuan berikutnya untuk yang denah lantai 2. Kemudian kita bikin tampak depannya juga ya nanti. Nah, lalu tool apa saja yang nanti akan kita gunakan ya? Tentunya yang sudah kita pelajari ya. Di setengah semester yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana membuat denah sederhana ya. Kalau latihannya yang saya tunjukkan itu adalah pembuatan pos jaga sederhana ya, yang paling simpel aja karena itu kan latihan awal ya. Jadi untuk setelah UTS kita coba latihan yang jauh lebih sulit daripada buat pos jaga saja gitu ya. Nah, untuk filenya nanti seperti ini ya, saya akan coba tampilkan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini denahnya ya, lantai bawah, lantai atas. Ini saya ambil dari Google ya, saya searching saja. Nah, ini lebarnya 6 ya, kemudian ke belakangnya ini 13 meter. 6 kali 13 ya. Jadi ini full bangunan. Oke, kemudian nanti di sini ada terasnya, carport ya, kamar tidur, ruang tamu, kemudian ini tangga naik ya, naiknya dari sini, kamar mandi, ini teras belakang, dapur. Nah, ini juga ada tangga untuk yang dari belakang. Kalau dilihat di lantai 2 ini juga sama ya. Di sini ada tangganya. Jadi naiknya dari sini, nanti munculnya di sini. Lalu yang ini juga sama ya, ini naik, NK ini naiknya. Jadi nanti munculnya di sini. Ini untuk turunnya. Gitu. Ini naik, ini turun. Nah, di lantai 2 nanti ada ruang untuk jemur cucian gitu ya. Kemudian ada ruang setrika, ada ruang duduk santai, kamar tidur ada 2, kemudian ada juga toilet. Lalu ini untuk tampak depannya ya. Ini tampak depan, ini potongan AA ya. Potongan AA ini artinya yang diberi tanda ini ya. Nah, ini dipotong di sini, nanti kelihatannya seperti ini. Ini kamar mandinya, kemudian dan seterusnya ya, ini ya. Nah, ini potongan yang B. Nah, jadi potongan yang vertikal ini. Nah, ini kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadinya ini tangganya naik ya, seperti ini. Dan di sini ada pondasinya juga ya. Cuman kita kan desain grafis ya, jadi kita fokusnya ke tampilan saja ya, nanti tampak depan sama denahnya. Kenapa? Karena kan kita fokusnya walaupun ke tampilan, kita tetap harus bikin denah ya, karena ini adalah acuannya. Jadi kita nggak bisa bikin tampilannya
sembarangan. Nah, kalau ada denahnya ini nanti akan tetap sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Oke, jadi ini 6 meter kali 13 meter. Nah, kita akan coba bikin ya di sini unit ya. Unit kita gunakan yang meter, sentimeter juga boleh lah nanti. Silakan Anda sesuaikan sendiri ya. Precisionnya standarnya di Indonesia kan pakai 2 angka belakang koma, tapi kalau pengen pas banget ya nanti 1 aja nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat ya, karena ini kita fokusnya di sini dulu ya. Kita bisa bikin untuk temboknya ini. Kita bikin apa namanya, rectangle ya, REC ya. Masih ingat ya untuk membuat rectangle seperti apa caranya ya? Komennya adalah REC. Nanti di sini tinggal kita bikin ya, kita masukkan berapa tadi, 6 meter kali 13 ya, 6 meter kali 13. Saya bikin koma, besar banget ya, mungkin kita buat yang kecil aja, 6 kali 13 ya, seperti ini. Nah, ini 6 meter kali 13 meter ya. Kemudian selanjutnya kita offset ya, kita offset untuk si rectangle ini supaya kita membentuk apa namanya, ketebalan tembok. Jadi kita offset, OFF SET ya, offset. Kemudian kita klik di sini. Nah, kita tentukan jaraknya. Untuk ketebalan tembok itu adalah 15 cm ya, 15 cm. Jadi kita masukin, karena ini meter, 15 cm itu berarti 0,15 ya, 0,15. Kemudian kita buat. Nah, ini adalah ketebalan temboknya. Oke, udah jadi seperti ini ya, ini ya. Nah, ini sebenarnya Anda tidak harus menggunakan rectangle gini, kita bisa gunakan line juga boleh ya. Ini kalau dilihat di sini kan ada batas-batasnya ya, batas seperti ini, kemudian ini ya, biru-biru ini di sini. Nah, ini kalau pengen bikin seperti ini ya, kita pakainya adalah line, kemudian nanti dibikin jadi boundary atau region gitu. Nah, cara yang kedua kita pakai line. Kita posisikan misalkan di sini ya. Kita bikin add berapa tadi? 6, sudutnya 0, kemudian kita buat naik add 13, sudutnya 90, add 6, sudutnya 180, kemudian kita tutup C. Nah, setelah itu kita offset. Nah, hasilnya nanti beda ya, 0,15. Oke. Nanti hasilnya beda seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan rectangle itu nanti di sudut-sudutnya nggak ada kotak seperti ini ya. Nah, ini pakai line. Tapi nanti saya kembalikan ke masing-masing ya. Kalau pengen persis dengan yang ini ya kita pakai line aja.
Oke, selanjutnya kita bikin yang depan dulu. Di sini ada 2,5 ya, 2,5, 2,5, 1 ya, kemudian ini 3, 1 ya, 2,5, 2,5, 1 kita bikin di sini. Kita bikin yang pojok sini ini enggak satu ya, tapi nanti lebih sempit sedikit ya, karena ini nanti saya ambil di sininya. Jadi ini 2,5 cm, 2,5 meter ya, line dulu. Kita bikin garis bantu di sini 2,5, kemudian 2,5 lagi ya, 2,5 sudutnya 0. Nah, kita sudah buat untuk garisnya, lalu kita naikkan di sini 3 meter. Oke, ini saya hapus aja ya. Kita gunakan line, kemudian cari endpoint ya, di sini naik 3 meter. Oke, seperti ini ya. Lalu ini ada teras, ini ada kamar ya, kita bikin yang kesini dulu 2,5. Line lagi di sini add 2,5 sudutnya 0. Ya. Lalu ke belakangnya ini 3,5, jadi kita bikin line lagi, tas add 3,5 sudutnya 90. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian ini kesini 2,5 dan kita tutup ya, L sudutnya 180, kemudian kita tutup ke sini. Nah, dari sini kita bisa offset lagi untuk membentuk dindingnya. Kemudian untuk terasnya ini bisa kita buat secara manual ya, kita bikin pakai rectangle aja langsung, nggak apa-apa ya. Cuman kita butuh garis bantu di sini, 1. Oke. Nah, ini untuk terasnya nanti. Ini untuk teras, kemudian ini kamarnya kita offset nanti. Kita bikin untuk yang kamar mandinya dulu di sini 1,5 ya. Kita ambil dari bagian sini ya, line. Kemudian ke atas 1,5, 1,5. Oke. Lalu ininya berapa nih? 2 ya, ini ya, 2 meter. Sini 2 meter. Kita tutup ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bikin, kita offset ya, offset. Oke, jaraknya 15 cm ya, jaraknya 15 cm. Kita bikin, kita offset seperti ini. Oke, yang ini kesini keluar ya. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Kita bikin
Ya, ini kamar mandi sama kamar tidur, kemudian ini terasnya ya. Nah, untuk terasnya kan seperti ini nih, kita bisa bikin rectangle atau kita offset aja bagian ini ya. Kita bisa offset saja, boleh, nggak apa-apa, daripada kita bikin rectangle lagi ya. Kita offset saja, tapi yang nggak begitu tebal, kita bikin 10 cm. Di sini kita offset keluar ke dalam. Nah, lalu kita offset lagi satu kali lagi. Nanti bisa kita hapus ya untuk yang tidak kita butuhkan. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan trim. Nah, ini untuk memotong ya, untuk memotong bagian yang memang tidak kita butuhkan, supaya nanti hasilnya bisa sama seperti di contoh ya. Ini kita enter aja, kita hapus. Ups. Saya salah menghapus ya, saya salah menghapus. Saya benerin, ini harusnya tembok ya, sorry. Nah, kemudian bagian dalamnya juga bisa kita hapus seperti ini. Oke. Nah, ini salah menghapus saya tadi. Nah, ini udah jadi untuk terasnya, kemudian nanti bisa kita bikin ya. Ini ya. Kita bisa setting nanti untuk terasnya, kita berikan hatch gitu ya. Tapi kita fokus dulu di sini untuk bagian yang dalamnya. Di sini ada dapur ya, dapurnya sekian. Nah, karena di sini ukurannya ya, kalau saya sih lebih mengukur dari dalamnya. Di sini kita butuh 1,2 dan ini 2. Jadi dapurnya nanti kita bikin yang terakhir ya. Kita bikin untuk yang tangga dulu ya, tangga dulu 125 at 1,25, sudutnya adalah 270. Kemudian kita bikin ini ya, ini 2 meter, nanti bisa kita hapus 2. Oops, add 2, sudutnya 180. Oke, seperti ini. Lalu yang ini kita bikin line, jaraknya adalah 2. Lalu kesininya sampai pojok ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian 2 meter di sini kita tutup dulu. Oke. Ya, ini untuk dapurnya, kemudian ini teras belakang ya. Teras belakang. Ini untuk tangga nanti di sebelah sini, belakang sini. Ini tangga yang bagian dalam. Kemudian kita offset. Yang kita offset adalah bagian dapur ya, bagian dapurnya kita offset ke dalam.
Jadi nanti ruang untuk si tangga itu tidak berkurang. Yang berkurang nanti dapurnya. Nah, gini ya kurang lebih. Karena ini saya ukurnya yang bagian luarnya ya tadi pertama. Harusnya kita offsetnya ke luar tadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa garis lagi line. Di sini kita ambil misalkan midpoint aja di sini 0,75. Oke, gini. Nah, karena ini nggak kita butuhin, kita bisa trim ya. Trim, kita seleksi seperti ini, enter, kita hapus. Oops, sorry, ini garis ini dan garis ini, enter, kita hapus di sini ya, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk awalnya ya, bentuk awal dari denah. Kemudian yang kuning ini adalah jendela, ini jendela, ini pintunya. Jadi kita bikin jendelanya dan pintu ya. Kalau mau diwarnai nanti kita bisa bikin boundary gitu ya. Ini kayaknya kebanyakan ya. Atau langsung hatch gitu aja nggak apa-apa sih. Oke, terasnya kita garis. Ya. Seperti ini. Lalu kita offset. Satu kali aja ya setnya ya, 0,1 dalam, ini ke dalam, coba dalam, kemudian kita trim garis ini sama ini. Oke, ntar seperti ini. Ya, ini terasnya ya udah jadi, tinggal kita kasih hatch nanti kalau sudah selesai. Nah, di sini ada tangga nih, ada tangga ya, kita bisa ambil, kita bikin aja tangganya, ambil di midpointnya dulu ya, ini midpoint. Oke, nah ini tengahnya, kemudian kita bikin seperti ini ya, ini naik. Oke, kita bikin pegangannya ya, ketebalannya 0,03. Kita buat 1. Oke. Nah, lalu kita bikin untuk tangganya ya, REC aja, anak tangganya seperti ini. 20 cm ya, kurang lebih ya, 0,2 kali berapa tadi? Aduh, mau saya kok mati, mau saya kok berhenti.
waktu ya, 0,2,1. Ini bisa kita copy saja ya, CP, taruh sini. Oke, terus yang sebelah sini ya, ini ya. Nah, ini bisa kita potong, kita bikin garis di sini seperti ini ya. Bikin garis lagi, ini untuk tengahnya sini. Ya. Lalu kita trim. Ini, dan bentar, kita hilangkan ya. Ini hasilnya ya. Ini tangganya nanti naik lewat sini, kemudian yang bagian belakang kita juga bikin ya. Kita bikin di sini 1 meter, kemudian naik sini ya. Kalau 1 meter terlalu sempit nanti. 80 cm ya. 0,8 sudutnya adalah 270. Oke. Panjang. Oke. Lalu kita bikin gini ya. Kita bikin lagi untuk pegangannya di sini tadi 0,03 ya, 3 cm. Oke, seperti ini. Lalu kita copy aja lagi untuk rectangle yang sudah kita buat. Cuman di sini kan ukurannya beda ya, ukurannya beda. Jadi nanti kita harus sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa seleksi 2 titik ini, kita turunkan. Nah, kalau udah baru kita copy lagi. Oke. Oke, seperti ini. Kita bikin garis. Nah, ini motongnya gini, kemudian yang ini motongnya seperti ini. Ini arahnya ya. Oke. Lalu kita trim ini. Ya, enter. Lalu kita hapus saja oke. Ini duplicate ya.
Oke, jadi ya seperti ini. Lain lagi, ini kita beri seperti ini ya. Ini untuk naiknya nanti dari sini. Oke, ini tangga sudah, ruangannya juga sudah kita buat ya. Tinggal kita kasih hatch saja ya. Ini kita kasih pasir ya. Di pasir di sini hatch. Oke, kita pilih AR send di sini. Oke, kita pick point, kita preview ya. Kita lihat dulu udah sesuai belum, kelihatan apa enggak. 0 tuh, coba. Nah, seperti ini. Mungkin kita dein dikit. Oke. Nah, yang ini juga sama ya. Nanti untuk yang kotak-kotak kecil ini silakan diberikan hatch yang sama. Ini bagian yang nanti dicor gitu ya. Kita bisa pilih nanti untuk warnanya biar biru gitu, gimana nanti kita edit ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, untuk bagian depannya kosong ya. Bentar, kemudian kita preview dulu. Nah, ini ya udah jadi ya. Bentar. Nah, ini patch-nya kita bisa ubah. Mendingan kita seleksi dulu. Ya, biru-biru seperti itu. Yang ini tadi sendiri, jadi harus kita ubah sendiri. Oke. Ya, ini ya. Kemudian temboknya di sini, ini tembok. Kita beri hatch juga. Tapi hatchnya beda ya. Bukan sand, tapi kita bikin yang mana ya? Ini ya. Scale-nya kita coba bikin 0,05 pick point ya. Kita bisa seleksi langsung aja temboknya semua ya. Oke, seperti ini. Oke, kita preview. Nah, ini hasilnya terlalu kecil ya. Kita bisa bikin satu dulu. Bagaimana nanti kelihatannya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah di enter aja ya, patch yang ini ya. Oke. Lalu untuk terasnya seperti ini, kita bisa tambahkan terasnya, kita hatch. Mana ya, kita pakai yang mana ya?
ini aja lah ya, kita coba poin review dulu. Nggak kelihatan. Kecil lagi 0,02 misalkan. Nah ini ya kurang lebih aja. Kemudian yang bagian tengahnya kita kasih hedge juga. Yang mana ya, yang mana? Kita pakainya ini ya, satu pick point aja, review. Nah kurang lebih gini aja ya. Ini untuk si kemudian hedge lagi di klik yang ini dengan ukuran 0,02. Point dulu. Oke. Ya, ini adalah denah lantai satunya. Kemudian nanti kita akan coba bikin denah lantai 2. Cuman di sini kan belum selesai ya, untuk jendelanya juga belum dibuat. Jendela, pintu dan lain sebagainya belum dibuat. Nah untuk jendela dan pintu itu nanti bisa bikin dulu sendiri ya. Kita tambahkan layer. New layer, ini kita bisa bikin denah lantai 1, kemudian denah lantai 2. Lantai 2. Oke. Kita seleksi dulu semua, lalu kita pindahkan ke lantai 1. Oke. Warnanya nah ini ya. Oke, nah ini kita geser sedikit, lalu kita bikin untuk jendelanya ya. Jendelanya di sini kita lihat dulu, ini 70 cm. Nah nanti kusennya ketebalannya 5 cm ya, jadi 5 cm 5 cm. Kita bikin pakai rectangle dulu nggak apa-apa ya, rectangle 5 cm kali 15 cm berarti 0,05,015. Nah dari sini kita bikin ini ya, ini 60, 0,6, enter, dan kita copy CP ya seperti ini. Ini bisa kita ubah warnanya jadi kuning. Oke, seperti ini ya. Lalu kita bisa tambahkan rectangle lagi. Ini kuning juga aja deh. Kita bikin, pindahin ya lantai 1. Ini saya tadi belum pindahin ke layer lantai 1. Oke. Nah kalau sudah ini kita tempel ya, M, kita move, kita tempel di sini seperti ini.
Lalu kita bisa kasih wipe out ya, wipe out. Nah, wipe out-nya kita draw order-nya kita turunkan dulu, and to back, sorry, kita move dulu ya. Nah, ini kita pindahkan draw order-nya supaya above object yang under object ini. Oke. Nah, itu sudah saya kasih wipe out, tapi wipe out-nya nanti dia berada di bawahnya gambar jendela. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian ini ada jendela lagi, posisinya di tengah. Kita bisa pakai yang ini aja, kita copy paste bersama dengan wipe out-nya, kita copy. Ya, seperti ini kita kopikan karena posisinya di tengah jadi gampang gini ya. Nah, ini sudah sama wipe out-nya. Kemudian yang sebelah sini ini nggak ada jaraknya ya, nggak ada jarak pastinya berapa. Jadi di sini saya copy saja dan saya pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih saya taruh di sini. Nah, gini ya. Lalu kita tambahkan pintu-pintunya. Nah, itu cara bikin jendelanya. Nah, ini sebenarnya di sini juga ada nih jendela. Kita copy lagi nggak apa-apa ya. Sekalian aja. CP. Kita sejajarkan aja di sini. Oke. Lalu kita copy lagi. Ya, gini ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita edit lagi. Kemudian kita bikin pintunya. Nah, pintunya itu sebenarnya sama untuk kusennya, ketebalannya. Cuman nanti kita ukurannya, lebarnya kan pasti berbeda ya. Ya, seperti ini. Kita bikin untuk pintunya itu lebarnya adalah 1,2 ya. Jadi kita pindahkan aja dulu ini. Saya tempel aja di sini. Kemudian saya bikin garis bantu. Nah, ini ya. 1,2. Alah. L enter. Add 1,2 sudutnya 0. Nah, ini bisa kita pindahin ke sini. Nah, ini lebar pintunya ya. Lebar pintunya. Kemudian kita bikin L lagi. Nah, ke atas. Ini yang pintunya 1,2 dengan sudut 90. Lalu ketebalannya kita kasih 3 cm.
ya. Add 0,03 sudutnya 180, enter. Kemudian kita bikin lagi add 1,2 sudutnya 270, lalu kita tutup C, enter. Nah ini ya jadi pintunya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita bikin arc, ARC. Nah ini untuk lengkungannya ya, kita bikin di sini, lalu kita titik kedua di sini dan kita tempel. Nah gini ya, ini untuk pintunya. Kemudian kita hatch, lalu kita pilih yang solid aja, misalkan seperti ini. Warnanya kita beri apa ya, coklat ya, misalkan aja seperti ini. Pick point kita pilih di sini, enter. Oke. Nah ini ya, ini untuk pintunya. Kemudian kita tambahkan wipe out. Nah wipe outnya ini nanti untuk menutupi si tembok ya. Ntar nah ini bisa kita pindahin dulu biar draw ordernya kita under ya, under di bawahnya ini. Oke, enter. Nah baru kita tempel. Oke, ini kita move ya. Kalau dari contohnya denahnya di sini, pintunya nempel di tembok dapur di sini, jadi kita tempel di sini ya. Oke. Nah ini untuk jendelanya bisa kita geser lagi. Ini ya. Nah ini jendelanya sudah, terus pintunya juga sudah ya. Pintu di sini belum nih, sama pintu utama ya, kita copy aja. Oke, seperti ini. Kita CP. Nah ini kita kopikan nih di pintu utamanya, kita tempel di sini. Nah gini ya. Lalu ini untuk pintu kamar, karena ini dia kamar ya, jadi harusnya tidak lebih luas dari ini. Kita ukur dulu, misalkan di sini ini ukurannya berapa. Jadi kan 1,2 ya, 1,2 sama 10 berarti 1,3. Ini 1,05. Jadi ini kita hapus dulu, hapus. Oke, ini bisa kita geser ya. Ini kan 1,2 ya tadi ya, 1,2 itu 1,5, 1,5 kurangi berarti 90. Ini kita kurangi 0,3. Oke, dan kita geser ya. 0,3 nya dari mana sih ya, karena ini kan 1,2 tadi ya, kita bikinnya 1,2, sedangkan yang kita butuhkan itu ukurannya adalah 90, jadinya ya harus kita kecilin kan gitu ya. Nah ini juga kita kecilin, kita kurangin 0,3.
0,3 ya. Dan ini kita pindahkan. Ups, sorry, masih terseleksi M, kita pindahkan. Nah, ini ya pintu untuk nanti yang di kamar. Nah, RC. Nah, untuk kamar mandi itu harusnya sih lebih lebih kecil lagi ya. Cuma nanti dibikin, kalau cukup memang cukup ya, kita bikin yang sama juga nggak apa-apa ya. Oke, ini kita pindahkan ya, kita pasang di sini karena ini kebalik gini, jadi kita rotate. Nah, ini kita rotate. Oke, seperti ini. Lalu ini bisa kita copy. Ini ya. Tempel di sini. Ya. Oke, lalu ini kita rotate lagi. Ini untuk kamar mandi ya. Kita pindah M. Ya, oke, ini seperti ini, sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, ini sudah semua ya. Tinggal nanti kita tambahkan saja untuk furniturnya. Cuman untuk furniturnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekalian kita bikin yang lantai 2. Oke, gitu. Ini udah cukup panjang ya. Kalau terlalu panjang nanti tambah pusing. Oke. Ya, jadi di pertemuan yang ke-9 ini kita telah mempelajari, saya sudah menunjukkan ya, karena nanti untuk UASnya juga Anda nggak ada praktikumnya. Jadi yang penting pengetahuan Anda aja. Untuk cara membuat denah itu sebenarnya sudah kita pelajari ya, cuman ini yang jauh lebih complicated ya daripada yang lalu. Kita gunakan line, kita gunakan trim ya, itu perintah-perintah yang kita gunakan untuk membuat denah. Line, trim, arc, wipe out, hatch ya. Ya, saya rasa cuman itu yang kita gunakan. Jadi silakan nanti kalau misalkan mau mencoba. Untuk denahnya ini nanti akan saya bagikan di folder materi kita ya, yang sudah saya lampirkan juga sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan review bunga merah ya, sebagai tanda presensi gitu, oke. Saya sangat berharap apabila ada yang memang memberikan bunga kuning, bunga hitam, ya minta tolong diberikan komentarnya apa sih, apa yang kurang dari cara saya menyampaikan, materinya bagaimana, apa yang kurang. Jadi saya bisa memperbaiki diri. Jadi enggak cuman kuning-kuning tok, hitam-hitam tok ya. Mungkin kalau merah, ngasih bunga merah terus ada kritik, ada saran yang disampaikan juga boleh, nggak apa-apa ya. Ngasih bunga merah, Pak, cara menyampaikannya masih terlalu cepat, Pak. Saya jadi bingung. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting sebaiknya ya kalau kita mereview diberikan komentar
apa sih yang masih kurang, apakah sudah bagus, apakah masih kurang, kurangnya di mana gitu ya. Oke, gitu aja. See you di pertemuan berikutnya. Pertemuan 10 nanti kita masih mempelajari bagaimana membuat denah ya untuk yang lantai 2. Kemudian saya perkenalkan dengan yang namanya desain center ya nanti. Gitu aja. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.